Mas Eltobi dan teman-teman sekalian yang berpengalaman. Hadirin sekalian, izinkan saya menyampaikan usulan acara kita pada hari ini. Yang pertama, pembukaan oleh pembawa acara oleh saya sendiri, Dewi Sartika Siregar. Yang kedua, penampilan proyek Maktul Hukum Perdata oleh kelas A kelompok 5 yang berjudul Perlindungan Hukum Hak Pakai Atas Tanah dalam Perspektif Undang-Undang Pokok Agraria yang dibuka dengan penampilan Ilya. Yang ketiga, penampilan penjelasan tim panel 1 dan tim panel 2 mengenai permasalahan dan kebijakan alternatif. Yang keempat, pertanyaan diajukan Dewan Juri tentang materi presentasi panel 1 dan 2. Yang 5, jawaban atas pertanyaan yang diajukan Dewan Juri oleh tim panel 1 dan 2. Yang keenam, klarifikasi Dewan Juri tentang penampilan dan jawaban dari tim panel 1 dan 2. 7, penampilan salingan atau hiburan dari kelompok 5 berupa musikalisasi puisi yang bertema hukum. Yang ke-8, penampilan penjelasan tim panel 3 dan tim panel 4 mengenai kebijakan kelas atau kebijakan publik dan rencana kerja dan rencana tindakan. Yang ke-9, pertanyaan diajukan Dewan Juri tentang materi presentasi panel 3 dan 4. 10, jawaban atas pertanyaan yang diajukan Dewan Juri dan tim panel 3 dan 4. 11, klarifikasi Dewan Juri tentang penampilan dan jawaban dari tim panel 3 dan 4 dan semua tim panel 1 dan 2 dan 3 dan 4 silakan tampil di depan. Yang ke-12, penutup. Baiklah hadirin sekalian, agar acara ini berjalan lancar hari ini, marilah bersama-sama kita berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memohon keridhaan-Nya. Marilah kita buka acara ini dengan menyampaikan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa dan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa selesai. Hadirin sekalian, kita memasukkan acara selanjutnya, yaitu penampilan proyek Hukum Perdata oleh kelompok 5 mengenai perlindungan hukum hak pakai atas tanah yang akan dimulai dengan pembukaan dan perkenalan tim secara penampilan real kepada kelompok 5 kelas A. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok 5 kelas A PPKN FIS Unimes Kampung 2021. Di sini kami menampilkan hasil proyek kami yang berjudul Perlindungan Hukum Hak Pakai Atas Tanah dalam Perspektif Undang-Undang Pokok Agraria. Namun sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Rahmayani Nasibuan dan rekan saya Rafi Sanatiasa Binti. saya Dendra Tasya. Saya Kamus Cynthia Sriwarno. Saya Dandi Putra Bintang. Izinkan kami untuk menampilkan yel pembuka dari kelompok 5. Berikan tepuk tangan yang meriah kepada tim 5 kelas A.
di panel 2 kami persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya sebagai tim panel 1 yang membahas mengenai identifikasi masalah. Yang pertama yaitu permasalahan. Di sini persengketaan hak pakai atas tanah antara masyarakat dengan pemerintah. Yang ada pun penyebab dari permasalahan ini ialah dapat dilihat di sini. Sengketa yang terjadi disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang penggunaan, pengelolaan, dan proses-proses dalam pengurusan hak pakai atas tanah. Dari penyebab tadi, timbullah beberapa dampak yang ditimbulkan. Yang pertama yaitu ketidakpastian hukum. Yang kedua, gangguan ekonomi. Selanjutnya ada konflik sosial. Yang kemudian kerugian finansial. Selanjutnya pembatasan pembangunan dan pengembangan. Dan yang terakhir yaitu berdampak pada lingkungan sekitar. Yang ada pun contoh dari permasalahan ini adalah yang kami ambil penggusuran bangunan yang berdiri di depan gerbang 4 Universitas Negeri Medan. Adapun alasan masalah yang perlu ditangani yaitu penyelesaian persengketaan tanah yang efektif membutuhkan kepemimpinan yang kuat dan penegakan hukum yang adil, serta persengketaan tanah diabaikan atau tidak ditangani dengan baik. Hal ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem sistem hukum dan lembaga pemerintah. Penanganan yang tegas terhadap persengketaan tanah menunjukkan komitmen terhadap keadilan, peraturan hukum, dan perlindungan hak-hak individu. Sekian, terima kasih. Materi panel 1, selanjutnya yaitu saya materi panel 2 yaitu kebijakan alternatif. Baik, untuk panel 2 itu ada kebijakan alternatif, di mana di Indonesia peraturan hukum yang mengatur tentang hak pakai atas tanah dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria atau UPA dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Dan selanjutnya itu ada penjelasan mengenai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Dan di mana undang-undang ini tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria adalah undang-undang agraria yang mengatur tentang hak-hak atas tanah di Indonesia. Di dalam UPR terdapat ketentuan mengenai hak-hak atas tanah seperti hak milik, hak guna, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan sebagainya. Hak pakai ini merupakan salah satu jenis dari hak atas tanah yang diatur dalam UPR. Hak pakai itu adalah hak untuk menggunakan dan memanfaatkan tanah negara atau tanah yang dikuasai oleh negara atau hak yang diberikan oleh pemilik tanah kepada orang lain untuk menggunakan dan memanfaatkan tanah tersebut. Pemegang hak pakai memiliki kewenangan untuk memanfaatkan tanah sesuai dengan tujuan yang ditentukan dalam perjanjian atau perundang-undangan yang berlaku. Selain Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 mengenai rumah susun juga mengatur tentang hak pakai dalam konteks kepemilikan unit rumah susun. Undang-undang ini memberikan regulasi terkait hak pakai atas unit rumah susun dalam bentuk hak guna bangunan. Demikianlah penjelasan dari saya materi panel 2. Saya kembalikan kepada saudari MC. Terima kasih kepada tim panel 1 dan tim panel 2 yang telah menyampaikan hasil proyek. Baiklah, selanjutnya pertanyaan diajukan Dewan Juri tentang materi presentasi panel 1 dan 2. Kepada Dewan Juri kami persilakan. Baik, terima kasih kepada MC. Di sini saya ingin bertanya kepada panel 1 yang menjadi pertanyaan saya adalah apa latar belakang dari kelompok kalian mengambil permasalahan tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada MC. Sebelumnya, saya akan bertanya kepada panel 2, yaitu kebijakan alternatif. Saya bertanya mengenai undang-undang. Apakah undang-undang yang tertera di panel tersebut ada undang-undang terbaru tapi yang belum dicantumkan atau bagaimana? Apakah ada undang-undang terbarunya? Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Terima kasih kepada Dewan Juri yang telah mengajukan pertanyaan tentang permasalahan dan kebijakan alternatif materi presentasi panel 1 dan 2.
Selanjutnya kami persilakan kepada tim panel 1 dan 2 menjelaskan atau menyampaikan jawaban atas pertanyaan diajukan Dewan Juri. Kepada tim panel 1 dan tim panel 2 kami persilakan. Terima kasih kepada MC dan kepada Dewan Juri. Dari pertanyaan Dewan Juri mengenai alasan latar belakang kami mengambil judul tersebut. Alasannya yang pertama ialah tema ini sudah ditentukan oleh dosen pengampu, yaitu mengenai hak pakai atas tanah. Yang kemudian kami mengobservasi lahan yang ada di depan gerbang 4 itu, bahwasanya memang di situ terdapat permasalahan yang sesuai dengan tema yang telah diberikan dosen pengampu. Sekian. Terima kasih untuk saudari MC dan juga Dewan Juri 3 yang telah memberikan saya pertanyaan mengenai kebijakan pada 2 atau kebijakan alternatif, yang dimana pertanyaannya apakah ada undang-undang yang boleh dimasukkan ke dalam panel tersebut. Di sini ada mengenai peraturan pemerintah, bukan undang-undang tapi peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2021, yang dimana di situ mengatur hak pengelolaan hak atas tanah, satuan rumah susun dan pendaftaran tanah. Demikianlah jawaban dari saya kembalikan kepada saudari MC. Berikan tepuk tangan yang meriah kepada tim panel 1 dan 2. Baiklah, selanjutnya kualifikasi Dewan Juri tentang penampilan dan jawaban dari tim. Baiklah, selanjutnya kualifikasi Dewan Juri tentang penampilan dan jawaban dari tim panel 1 dan 2. Kepada Dewan Juri kami persilakan dengan segala hormat. Baik, sekiranya jawaban tersebut sudah bisa menjawab pertanyaan ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada Dewan Juri panel 3. Baik, terima kasih terhadap panel 1 yang telah menjawab pertanyaan dari Dewan Juri, yang dimana jawabannya adalah permasalahan tersebut telah judul yang diangkat telah disampaikan oleh Pak dosen. Jadi untuk jawabannya dapat memuaskan Dewan Juri. Selanjutnya saya kembalikan kepada panel 2. Dewan Juri, terima kasih kepada MC. Baik, saya mau tarik ke panel 2. Yaitu tadi saya bertanya mengapa tidak dicantumkan kalau ada undang-undang terbarunya. Jadi kata saudari tadi ada, dan saya cuma menyatakan kalau jawabannya sudah bagus, tapi disayangkan sekali kenapa tidak dicantumkan walaupun itu peraturan pemerintah. Mungkin sekian dari saya kembali kepada MC. Terima kasih kami sampaikan kepada Dewan Juri. Hadirin yang kami hormati, sebagai penghormatan kita kepada Dewan Juri, berikan tepuk tangan yang meriah kepada Dewan Juri. Hadirin sekalian, acara selanjutnya adalah penampilan selingan atau hiburan dari kelompok 5 berupa musikalisasi puisi yang bertema hukum. Hukum
tim panel 3 dan tim panel 4 mengenai kebijakan kelas atau kebijakan publik dan rencana kerja atau rencana tindakan kepada tim panel 3 dan tim panel 4, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada saudara MC karena telah mempersilahkan saya selaku tim panel 3 yang akan memaparkan mengenai kebijakan kelas yang kami terapkan. Jadi yang pertama ada PPK, yaitu pemetaan perataan tanah. Adapun PPK sendiri bergerak merupakan singkatan dari pemetaan dan perataan tanah yang melakukan komprehensif dan akurat atas tanah untuk mengidentifikasi kepemilikan yang sah, menghindari timpang tindih klaim, dan menerapkan sistem registrasi tanah yang efisien dan transparan. Untuk mencatat kepemilikan tanah tentunya secara resmi, mengadakan kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendaftaran kepemilikan tanah. Yang kedua terdapat reformasi agraria. Reforma agraria merupakan suatu kebijakan yang melibatkan redistribusi tanah dari pemilik besar kepada petani kecil yang tidak memiliki akses yang cukup terhadap lahan suatu pertanian. Jadi, reforma agraria dapat juga disebutkan dengan berbagai cara, seperti pengadaan tanah oleh pemerintah untuk kemudian dibagikan kepada petani yang membutuhkan atau dengan memberikan intensif kepada pemilik tanah saat untuk membagi-bagi atau menjual sebagian tanah mereka kepada petani kecil. Baik, kebijakan yang ketiga terdapat sertifikasi tanah. Sertifikasi tanah merupakan suatu kebijakan yang dapat membantu mengatasi suatu masalah pakai atas tanah yang memberikan kepastian hukum kepada pemilik tanah melalui proses sertifikasi. Pemerintah dapat mengidentifikasi dan mencatat fakta individu atau kelompok atas dasar serta memberikan sertifikat yang sah pada sebagai bukti kepemilikan atau hak pakai mereka. Hal ini dapat mengurangi konflik yang ketidakpastian terkait kepemilikan tanah. Dan yang terakhir ada tim PST. Tim PST ini merupakan tim penyelesaian sengketa tanah yang dibuat melalui sosial media. Jadi pemerintahan atau lembaga terkait dapat membentuk tim khusus yang bertanggung jawab atas penyelesaian sengketa tanah melalui media sosial. Tim ini harus terdiri dari ahli hukum, perwakilan pemerintah, dan juga administrator media sosial yang benar-benar terlatih. Mungkin sekian yang bisa saya presentasikan mengenai kebijakan kelas sebagai panel 3. Untuk selanjutnya tim panel 4, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada panel 3 yang telah mempersilahkan kami dari tim panel 4 untuk menjelaskan rencana tindakan. Adapun di panel 4 berisi rencana tindakan yang akan kami lakukan untuk melaksanakan kebijakan kelas kami pada panel 3 sebagaimana telah dijelaskan oleh rekan saya dari tim panel 3 tadi. Di sini terdapat 4 kebijakan yang akan kami lakukan. Namun di sini saya akan menjelaskan kebijakan untuk menjalankan rencana tindakan dari kebijakan yang pertama dan yang kedua. Di rencana tindakan yang pertama itu rencana tindakan PPK, di mana tadi PPK telah dijelaskan oleh tim panel 3, yaitu terdapat beberapa langkah dalam melakukan PPK ini. Yang pertama adalah pengumpulan datanya, yang kedua adalah pemetaan lahannya, yang ketiga analisis lahan, yang keempat durasi lahan, yang kelima penyusunan rencana tata ruang, dan yang keenam konsultasi dan partisipasi publik, dan yang ketujuh implementasi dan pemantauan. Nah, dalam melaksanakan rencana tindakan ini pasti nantinya ada pihak-pihak yang akan setuju dengan kami, baik itu pihak pro dan pihak kontra. Namun dengan beberapa langkah ini nantinya akan kami berikan masukan dan juga kepada mereka berbentuk sosialisasi dan juga diskusi agar mereka ini dapat menyetujui atas rencana tindakan yang akan kami lakukan. Untuk kebijakan yang kedua, ada rencana tindakannya yaitu mengenai reformasi agraria. Terdapat 3 rencana tindakan yang akan kami lakukan nantinya. Rencana tindakan yang pertama yaitu identifikasi dan evaluasi lahan. Nah, sebagai contohnya adalah gerbang 4 yang dijelaskan oleh tim panel 1 tadi, terjadi penggusuran tanah diakibatkan oleh persengketaan
memakai hak pakai tanah tersebut, akan tetapi itu bukanlah hak milik mereka, tetapi merupakan tanah pemerintah. Nah, dari sini untuk mengatasi hal tersebut, kita dapat melaksanakan kebijakan yang kedua ini dengan apa? Yang pertama adalah melakukan evaluasi terhadap lahan tersebut. Benar nggak sih ini lahan pemerintah atau memang ini lahan masyarakat? Benar yang dikatakan masyarakat selama ini gitu. Nah, itulah yang perlunya kita identifikasi. Lalu yang kedua, setelah identifikasi, maka yang kedua adalah pengadaan dan redistribusi tanah. Nah, apa ini redistribusi? Artinya mengulang kembali, sedangkan distribusi adalah menyalurkan. Arti dari sini bukan berarti tanahnya disalurkan, nah ini untukmu gitu, bukan berarti seperti itu. Akan tetapi dibagikan secara merata. Nah, yang ketiga adalah pembagian kebijakan dan peraturan. Nah, ini yang cara tindakan kami nanti memerlukan kerjasama antara pihak pro dan juga antara pihak pro yang satu dengan pihak pro yang lainnya. Contohnya, kami sebagai mahasiswa di sini menyelesaikan sengketa tanah, maka dengan itu kami membutuhkan dukungan dari pihak pemerintah dan juga pihak masyarakat yang bersengketa tanah di sini. Lalu untuk rencana tindakan pada kebijakan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Agnes Cynthia. Kepada Agnes, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Ilham. Adapun rencana tindakan yang ketiga adalah rencana tindakan seperti apa? Nah, adapun langkah-langkah untuk melaksanakan rencana tindakan ini adalah yang pertama dengan mengumpulkan dokumen ataupun informasi, yang kedua konsultasi dengan ahli, yang ketiga evaluasi status hukum, yang keempat pemetaan dan survei tanah, yang kelima ajukan permohonan, yang keenam proses peninjauan, dan yang terakhir yaitu keputusan dan sertifikat. Yang selanjutnya itu rencana tindakan tim PST. Seperti yang kita ketahui tadi, tim PST adalah tim penyelesaian sengketa tanah. Adapun tujuan dari tim PST ini adalah adapun langkah dalam melaksanakan rencana tindakan ini adalah yang pertama membentuk tim penyelesaian sengketa tanah di media sosial. Yang selanjutnya membuat pedoman penyelesaian sengketa tanah di media sosial. Yang selanjutnya monitoring dan pemantauan aktivitas di media sosial. Yang selanjutnya meningkatkan edukasi dan kesadaran, dan yang terakhir yaitu memfasilitasi dialog dan diskusi. Nah, adapun pro dan kontra dari rencana tindakan ini adalah yang pihak pro yaitu pemerintah, pengadilan, mediator atau pendengar dan masyarakat sipil. Sedangkan pihak yang kontra yaitu pihak yang mengklaim pemilikan tanah yang disengketakan. Baik, sekian dari kami tim panel 3 dan 4, saya kembalikan kepada Eni. Terima kasih kepada tim panel 3 dan tim panel 4 yang telah menyampaikan hasil proyeknya. Baiklah, selanjutnya pertanyaan diajukan Dewan Juri tentang materi presentasi panel 3 dan 4. Kepada Dewan Juri, kami persilakan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada tim panel 3. Sebelumnya saya sangat mengapresiasi penampilan dari tim panel 3. Namun di sini saya akan mengajukan pertanyaan kepada tim panel 3, di mana tadi tim panel 3 menjelaskan mengenai kebijakan kelas yang akan ditawarkan dalam menyelesaikan masalahnya. Nah, pertanyaan saya yang pertama adalah tadi kalian membahas ada beberapa kebijakan kelas seperti PPK, reforma agraria, sertifikasi tanah gitu kan. Ketika kalian menjalankan hal tersebut, bagaimana cara kalian agar menarik atau mendapatkan izin dari pemerintah dalam melaksanakan kebijakan kelas kalian? Lalu apa perbedaan kebijakan kelas yang sudah kalian buat ini, yang kalian tawarkan dengan kebijakan-kebijakan kelas sebelumnya? Karena pada dasarnya pasti tidak hanya kalian yang menyelesaikan persengketaan tanah, pasti ada pihak-pihak lain. Jadi letak perbedaan kebijakan kelas kalian itu di mana? Kemudian dengan kebijakan kelas kalian ini, seberapa yakinkah kalian bahwasanya kebijakan kelas kalian ini akan dapat mengatasi permasalahan yang sudah kalian angkat? Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih, saya sebagai Dewan 4 menanyakan pada panel 4, bagaimana Anda akan memastikan bahwa rencana tindakan Anda sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku dalam yurisdiksi dan relevan. Dan terima kasih itu saja. Terima kasih kepada Dewan Juri yang telah mengajukan pertanyaan tentang kebijakan kelas atau kebijakan publik dan rencana kerja atau rencana tindakan, materi presentasi planet 3 dan 4. Selanjutnya kami persilakan kepada tim planet 3 dan 4 untuk menjelaskan atau menyampaikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan Dewan Juri. Kepada tim planet 3 dan tim planet 4 kami persilakan. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana apa yang membedakan kebijakan kami dari kebijakan sebelumnya. Yang pertama adalah BPK yang dimana
dalam terkait tanah belum ada komunitas atau struktur yang mendalami melakukan kampanye dan edukasi terhadap masyarakat. Dan PPK merupakan suatu organisasi pertama yang melakukan itu. Selanjutnya, pertanyaan terakhir, seberapa yakin kami dengan kebijakan yang kami terapkan? Tentunya kami sangat yakin dengan adanya dukungan dan bantuan dari masyarakat. Terdapat istilah bersama rakyat kami kuat, yang artinya dengan adanya dukungan dan peran dari masyarakat, kami betul-betul yakin bahwa kebijakan yang akan kami terapkan akan semuanya berhasil. Mungkin sekian dari jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada terima kasih. Terima kasih kepada tim panel 3. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dewan Juri keempat mengenai tim panel 4. Di mana tadi pertanyaannya adalah bagaimana cara kami agar kebijakan ini berhasil dan apakah kami yakin bahwa kebijakan yang kami lakukan ini berdasarkan peraturan pemerintah seperti itu. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana cara kami agar kebijakan kelas yang telah dipegang panel 3 dapat terlaksanakan di panel 4? Caranya adalah dengan mengikuti alur-alur yang telah kami rencanakan sebelumnya. Contoh nih, tadi di PPK kami PPK dan juga tim yang melalui media sosial. Langkah pertama adalah membentuk melalui media sosial. Nah, bagaimana caranya agar kebijakan ini dapat berhasil? Maka langkah yang pertama adalah serius melaksanakannya dan juga mengikuti alur-alur yang telah direncanakan. Nah, mengenai pertanyaan yang kedua, apakah kami yakin bahwasanya rencana tindakan yang akan kami lakukan ini telah sesuai dengan kebijakan pemerintah? Di sini jawabannya adalah memang tidak bisa dibuktikan dengan kebijakan pemerintah, akan tetapi pada kebijakan alternatif di panel 2 kami telah menjelaskan bahwasanya terdapat undang-undang pokok agraria yang mengatur tentang hak pakai atas tanah ini. Nah, dengan adanya dasar dan juga bukti, maka tidak ada salahnya kami melaksanakan kebijakan yang lain, rencana tindakan yang lain. Dan di sini juga menurut kami kebijakan rencana tindakan yang kami lakukan telah sesuai dengan tujuan dari pemerintah, di mana di sini kan tujuan pihak pemerintah termasuk ke dalam pihak pro dan juga mendukung agar tercegahnya yang namanya persengketaan tanah. Nah, dengan kami membuat kebijakan dan juga melaksanakan sesuai rencana tindakan yang kami lakukan, diharapkan nantinya permasalahan mengenai hak pakai atas tanah ini dapat teratasi dan juga dapat dituntaskan dengan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Mungkin jawaban dari kami tim panel 4 sekian untuk menjawab pertanyaan juri. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Tepuk tangan yang meriah kepada tim panel 3 dan 4. Selanjutnya, klarifikasi Dewan Juri tentang penampilan dan jawaban dari tim panel 3 dan 4. Kepada Dewan Juri, kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih saya ucapkan kepada tim panel 3 yang tadi sudah menjawab pertanyaan yang saya ajukan. Saya rasa jawaban dari panel 3 sudah cukup dan saya harap kebijakan kelas yang kalian tawarkan ini dapat kalian selenggarakan agar permasalahan yang tadi kalian bahas dapat terselesaikan. Terima kasih. Baik, saya sebagai juri keempat, saya cukup puas dengan jawaban panel 4. Baik, terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Dewan Juri. Hadirin yang kami hormati, sekali lagi sebagai penghormatan kita kepada Dewan Juri, berikan tepuk tangan yang meriah kepada Dewan Juri kita. Hadirin sekalian, acara demi acara telah kita laksanakan dan tibalah kita kepada acara penutup. Terima kasih kepada Dewan Juri yang telah berhadir pada acara ini, yang telah bersedia menyaksikan hasil proyek hukum perdata kelompok 5 kelas A dengan tema atau judul perlindungan hukum hak pakai atas tanah. Yang kedua, Bapak Perlongan Gabriel Siahaan, SH dan MH, serta seluruh pihak yang telah tersedia membimbing dan motivasi kami. Yang ketiga, rekan-rekan yang kami banggakan, yang telah saling bekerja dan saling mendukung dan menyaksikan proyek ini. Seluruh anggota kelompok 5 tampil ke depan. Sekian dari saya selaku moderator
jadi